Pembacaan kita hari Minggu ini dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku seiman, salam. Saudara, hari ini adalah hari Minggu peringatan penampakan Yesus yang terakhir kepada para muridnya sebelum peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Dan Injil ini adalah bagian dari pesan-pesan terakhir Yesus sebelum berpisah dengan para muridnya. Pesan-pesan terakhir adalah pesan yang sangat penting yang harus dipegang, diingat, dipedomani, dan dilakukan oleh penerima pesan itu. Dan pesan terakhir Yesus adalah mengasihi aku. Mencintai Dia, mempercayakan diri kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, dan memberi tempat yang istimewa kepadanya di dalam seluruh perjalanan hidup para murid. Dan pesan yang terakhir ini, Yesus menghidupkan kembali ingatan para murid akan dasar, alasan, dan tujuan kedatangannya ke dunia adalah kasih. Yakni Allah Bapa di dalam Dia turun ke dunia mencari, memanggil, menyembuhkan, menghidupkan, menyelamatkan, dan membahagiakan karena kasih Allah kepada manusia. Dan di dalam seluruh pewartaan dan karya cinta Yesus, Yesus memanggil, Yesus mengundang manusia untuk masuk dalam hubungan kasih dengan Yesus dan Bapa. Bapa di dalam Yesus mengasihi kita, dan kita menyambut kasih Bapa dengan mengasihi Yesus. Ini yang utama, ini yang pokok, ini yang mendasar dari seluruh ungkapan iman kita kepada Allah di dalam Kristus adalah mengasihi Yesus. Sebab hanya dengan mengasihi Yesus, maka segala perintah Yesus akan dapat dilakukan dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerendahan hati. Tanpa terlebih dahulu kita mengasihi Yesus, maka segala perintah Yesus akan terasa seperti tuntutan yang berat dan paksaan yang menekan serta membosankan. Tetapi jika ada kasih cinta kepada Yesus, maka segala perintahnya menjadi
kesukaan. Seperti ungkapan Raja Daud yang mengasihi Allah di dalam Mazmurnya berkata, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Sebab lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jika ada kasih kepada Yesus, maka segala perintah Yesus menjadi kesukaan untuk dilakukan. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa mengasihi Dia dan melakukan perintahnya di tengah dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan dan bahaya tidak mudah. Maka Yesus menjanjikan seorang penolong yang akan menyertai dan diam di dalam kita, untuk membimbing kita, untuk mendorong kita, untuk menggerakkan kita tetap setia mengasihi Kristus dan tetap setia menjadi saksi Kristus dalam segala keadaan dan situasi hidup kita sekarang di sini. Kita tahu bahwa kehidupan para rasul dan gereja perdana penuh dengan tantangan, penderitaan, bahaya, ditangkap, disiksa, dipenjara, dibakar, disalibkan, dibuang dan dibunuh. Dan Roh Kudus yang diam di dalam mereka menyertai mereka sehingga mereka kuat, mereka tabah dan tetap setia mengasihi Yesus dan terus menjadi saksi Kristus walaupun nyawa adalah taruhannya. Sehingga kesetiaan kasih dan pengorbanan mereka menjadi kebangkitan gereja dan tersebarnya Injil sampai ke seluruh dunia, sehingga kita pun di sini dapat menikmati kasih karunia Allah dari Kristus yang mencintai dan menyelamatkan kita. Saudara, hari ini pesan yang sama kepada kita oleh Kristus yang menampakkan diri di dalam Injil, agar kita juga lebih lagi mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus adalah dasar dari iman kita kepadanya. Mengasihi Yesus adalah alasan kita menuruti dan melakukan segala perintahnya. Mengasihi Yesus adalah tujuan kita bersaksi dan berkarya di gereja, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di sawah, di kebun, di pasar, dan di tempat-tempat usaha kita. Apakah kita semua telah sungguh-sungguh mengasihi Yesus Tuhan kita? Mari kita hening sejenak, memeriksa hati dan batin kita. Apakah ibadah kita hari ini adalah tanda mengasihi dan merindukan Yesus? Atau karena paksaan, kewajiban, rutinitas, dan formalitas saja? Apakah pelayanan kita adalah wujud mengasihi Yesus? Atau agar supaya orang lihat, orang dengar, dan orang puji? Saudara, mengasihi Yesus adalah dasar, alasan, dan tujuan hidup dan karya orang Kristen sejati. Dan kasih kepada Yesus diungkapkan dalam buah-buah pikiran, perkataan, dan perbuatan yang diilhami dan digerakkan dan didorong oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai dan diam di dalam kita. Lihat, Roh Kudus diam di dalam kita agar kita dapat mengasihi Yesus dan agar kita menjadi saksi Kristus dalam kata dan perbuatan. Untuk itu, jadilah saksi Kristus yang setia dimanapun berada di dunia ini, di dunia nyata maupun di dunia maya, dengan mendengarkan bimbingan dan gerakan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Misalnya,
Ketika saudara sedang ada masalah dengan seseorang anggota keluarga atau teman kerja, lalu saudara tersinggung, kesal dan marah, di situ saudara diuji. Apakah saudara akan melayani ego dan emosi saudara dengan melabraknya lewat status-status di medsos yang penuh kemarahan dan kepahitan, penuh sindiran dan makian? Atau saudara memilih mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hatimu yang memintamu untuk tetap tenang, rileks, dan memaafkan, serta tidak perlu membuat status sindiran di medsos. Juga ketika kita melihat orang lain, mungkin tetangga atau mungkin juga keluarga kita yang hidupnya lebih sulit, hidupnya lebih susah dan berkekurangan dari kita, bagaimana pikiran, cara pandang, emosi, dan suara batin kita bereaksi? Kalau saya bagi beras atau padi karena baru panen atau baru mendapat THR, lalu kita bilang, enak betul dia tidak jatuh keringat juga, langsung mau dapat saja. Sekarang ini urus diri sendiri saja, untuk kita saja tidak cukup, mau berbagi lagi. Tetapi ada suara batin, yakni perintah Yesus melalui dorongan Roh yang diam di dalam batin kita. Lihat tetanggamu, lihat keluargamu yang susah, bagi juga sama dia, biar hanya 5 kilogram beras, supaya dia juga rasa makan beras baru. Kalau kita panen, kita baru saja panen, bagi juga sama dia, supaya dia juga rasa makan beras baru. Atau pada saat kita sudah terima THR, berikan dia sabun atau gula, biar dia juga merasakan kejutan-kejutan kasih sayang di tengah wabah ini. Bagilah, walau hanya sedikit, bagilah. Jadi ada suara yang bilang, sekarang urus diri sendiri, untuk kita saja tidak cukup. Tetapi ada suara yang lain, walaupun sedikit, bagilah. Juga selalu ada godaan di depan mata kita untuk mengambil lebih dari yang bukan hak kita. Suara hati yang lain bilang, ambil saja, anggap saja itu bonus, kan kamu yang capek. Nanti gampang buat laporan yang bagus dan kwitansi fiktif. Toh tidak ada yang tahu. Nanti yang periksa kita servis, semua akan bersih dan beres. Tetapi ada suara yang lain, suara batin, perintah Yesus di dalam Roh Kudus, jangan ambil itu salah, itu menyalahi aturan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, jangan engkau khawatir, aku Tuhanmu akan memeliharamu. Saudara, pilihan-pilihan saudara mendengarkan suara yang di dalam hati ini akan menunjukkan kualitas hidup saudara sebagai saksi Kristus atau saksi dirimu sendiri. Juga pilihan kita akan menunjukkan saudara lebih mendengar dan melayani ego, emosi, dan keinginan saudara, atau mau melakukan perintah Yesus di dalam Roh Kudus yang berbisik penuh kelembutan dan kedamaian di dalam hati saudara. Yesus bersabda, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, barang siapa mendengarkan suaraku di dalam batinku, di dalam batinmu, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Marilah kita meresapkan sabda Tuhan ini sambil kita memohonkan rahmat Tuhan yang berlimpah
agar kita mampu memilih untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbisik lembut di tengah begitu banyak pilihan-pilihan yang bebas kita pilih di dalam hidup kita hari lepas hari.